sebenarnya pisah rumahnya tuh 8 kemarin, 8 tahun. Apa ya? 8 tahun lama amat gue nikah 12 dipisah 8 tahun. 8 apa ya kayak yang pas dia ada tuh di Instagramnya Karen Tato nggak promoin tuh aja. Ada 8 Mei. Iya Bang, 8 Mei. Tahu sih. Oh iya. Keluarnya dia 8 Mei. Terus sempet aku ajak balik lagi kan ke rumah, nggak mau kecuali kita ngontrak atau apa. Cuman alasan lainnya nggak ada, bener-bener rumah aja. Iya, alasan itu. Kalau yang dulu yang Nuju Belami Jarik ya teh, KDRT kan emang udah memaafkan. Terus kata dia, ntar gue visum gini-gini, udah lama banget Bay, kenapa nggak dari dulu? Mungkin dari dulu Dede ada kali di dalam kayak gitulah, ibaratnya kan namanya ini kan dimaafin. Kayak gitu. Wow aja. Ya kayak Enggak, gitu. tapi ini kan kita ngobrol aja ya. Maksudnya sekedar pengen tahu ya, emang sampai sempat melakukan KDRT deh. Kalau misalnya dulu kayaknya saya lihat kayaknya jauh ke arah sana, tapi memang ada gitu. ada cuma dulu banget, Pak. Dulu Banget dulu sekali. Kalau sekarang mah nggak ada, alhamdulillah. Oh, Nikah itu 12 pembahasan tahun. yang dulu ya? Pembahasan yang dulu mungkin karena pas ya nggak tau lah ibaratnya dia mau speak up kayak gitu entah dari ininya atau gimana. Kenapa nggak dari dulu ngomong ya kan, mungkin aku dari dulu udah nggak ada di TV ya kan. Kalau sekarang kan tanggung banget, mana kemarin kerjaan cancel semua lah gitu. Oh gitu? Ya nggak apa-apa lah, mungkin bukan rezeki Dede. Kan kemarin sempat ada film dari Has Kreatif yang dosa itu Dede main ada 10 titik buat kerjaan. Nah itu tuh uangnya buat ngontrak. Keburu ngomong di Dilan. Yaudah alhamdulillahnya mungkin ini petunjuk dari Allah, memang ya udahlah memang sampai sini aja kayak gitu. Bang Bernardus, kalau misalkan nanti sampai dibawa masalah KDRT yang udah lama ini dalam gugatan, Itu gimana sih? itu nanti seperti apa? Nanti kita lihat aja petunjuknya dari Suaranya kencang. kita lihat nanti petunjuknya coba dari ini ya gugatannya apa dan sebagainya. Saya rasa enggak lah ya harusnya, karena apa, Udah lama ya Bang itu. itu udah pada luasa ya. Atau perkara itu ya suruh dia laporkan pidana aja kan itu, kalau memang seperti visum dan sebagainya. Iya. Kalau enggak ya udah nggak ada itu, kita juga nggak tahu kok KDRT-nya sebatas mana kan itu. Dicubit begini juga KDRT, iya kan? Diapain juga KDRT, nah sebatas mana, dan itu kan harus ada ahli yang menjelaskan visum dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa sih harusnya ini hanya permasalahan mereka aja sih ya, sedikit salah paham dan sebagainya, sehingga ya ada kemungkinan balik lagi deh. Ya kalau misalnya balik nggak tahu lagi lah, tanya nyonyanya nih Bang. Ikut Ya, aja kan. Kita harapan kita juga ya sebenarnya Baik-baik aja yang terbaik ya Bang. deh. Yang terbaik. Yang terbaik harapan lah. kita juga yang terbaik sih. Kalau dibilang sayang Kak Dede. Apa? Kalau dibilang sayang. Sayang betul apa Vicky? Enggak. sayang namanya ke ibu anak-anak, ya sayang lah pastinya. Cuman kan kalau misalnya dari beliau aku udah tanya segala macem. Sebenarnya kadang-kadang malam mungkin dia sama-sama nginget gitu. Cuman kan sampai pagi. Cuman masih ada rasa kesel. Kadang-kadang suka keceplosan. Bu, saya bilang, keceplosan. Dia nggak apa-apa. Kok manggilnya ibu? Bu, iya ibu. Dede manggil istri ibu? Ibu. Istri manggil Dede? Ini paman. Enggak. Enggak, apa? Ini mungkin mohon maaf, ini kan biasa juga masih ngomongin soal selingkuh yang tapi udah lama juga sebenarnya itu. Udah lama Bang. Nah, itu gimana nih apakah? Kalau tanggapan Dede apa ya? Yang udah lama nggak usah diungkit lagi ya Bang ya, ibaratnya kita juga nggak mau. Ini udah kata dia nggak boleh ngomong rekam di digital sama anak ditonton. Dia ngomong kayak gitu terus ya. Saya harus nggak ditanggepin ya gimana? Ditanggepin takutnya si Dede NPD atau dia gitu. Banyak yang podcast mau ngajak dia bener gini-gini. Intinya yang dulu kan berlalu. Kalau sekarang kan buka lembaran baru. Dari kemarin yang pas kita lalui di Jalan Bangka, saya nggak ada uang, saya ada uang, saya balikin lagi ke Rere. Pulang pergi, ditelepon lagi di mana, Sherlock Lab saya lakuin. Yang dulu ya udahlah ibaratnya. Kalau sekarang ada pihak ketiga segala macam, ya udah biarin aja kayak gitu. Dek, minta solusi nggak sih dengan Ketua, solusi karena dia kan suhu. di mana Pak itu Pak? Aneh sebut selingkuh mulu. Rumah tangga saya pusing. Lu Bang, salah. Orang samping gua orang ada. Saya itu seperti lilin yang membakar diri saya untuk menerangi sekitar. Ya ini bela samping. Saya udah bilang, perpisahan itu suatu hal yang tidak menyenangkan. Betul, Kalau betul. bisa selamatkan. Amin. Nggak ada kita bersatu karena anak, nggak ada. Kita Ya. harus bersatu karena rasa. Nah, Gitu, karena anak bisa besar dan bisa hidup dengan Betul. jalannya setelah dewasa. Tapi rasa itu tertanam sampai kita menutup mata buat selamanya. amin. Coblos Pemalang nomor berapa? Ya udah kalah. Udah kalah. Kabarnya mungkin sebagai seorang perempuan ya, ada keinginan nggak sih untuk memediasi sesama perempuan, kan ngobrolnya bisanya enak gitu biasanya kan. Kalau dari sisi perempuan sebenarnya harusnya memikirkan psikologis kalau menurut saya,
karena apapun yang terjadi anak itu, apalagi kan Dede ini kan seorang public figure ya, ketika anak itu besar mereka akan menonton apa yang menjadi tontonan itu akan berdampak kepada psikisnya, lebih ke arah sana. Kalau menurut saya dari sisinya mungkin ke arah Dede, kita lebih ngelihatnya ke secara psikologisnya dia. Anak pasti akan besar, mereka akan melihat dampak-dampaknya itu kan tidak akan terlihat saat ini, tapi lebih ke masa depannya ketika mereka besar. Kayak mungkin sekarang kayak Arjuna saja sudah dipertanyakan kepada anak-anak, kepada teman-temannya dia, bahwa papa mamamu bercerai kah, apa itu kan Bisa, ya. akan berdampak kepada psikologis. Ketika akan berdampak kepada psikologis, ada nanti akan terjadi mami issue lah atau daddy issue lah, itu kan banyak yang terjadi ke anak-anak zaman sekarang. Era-era zaman sekarang digital itu lebih kejam daripada zaman dulu. Akankah menjembatani nantinya di Keinginannya proses? kalau dari saya sebagai lawyer, walaupun saya seorang perempuan juga, saya pengennya sih pasti rumah tangga Dede baik-baik saja. Ketika memang bisa bersatu, kenapa harus kita ceraikan gitu kan? Dan Tuhan juga memang mereka menikah dengan secara agama, bahwa Tuhan juga tidak akan ada keinginan untuk bercerai kan, gitu. Jadi kan juga demi masa depan anak juga kan, seperti itu sih kalau dari saya. Sekarang kan kondisinya Dede ini yang terpojok kan. Sebenarnya ada pembelaan nggak sih yang berbeda dengan yang diceritain sebelah, atau mungkin ada unek-unek Dede yang banyak orang nggak tahu gitu? Enggak lah, intinya kalau misalnya kembali lagi yang diminta cuma satu, ngurus anak aja sih, intinya kayak gitu kan. Dia lebih fokus di game, mungkin mau jadi gamers itu ya. Saya balikin lagi, kalau nginget anak mah nggak masalah, cuman kan game sekarang kadang dari pagi sampai pagi lagi kan. Kesian giliran anaknya mau sekolah dia tarik selimut. Boleh tanya lah tetangga, masa ente ke jalan Bangka ya, kata tetanggaan nggak mungkin. Cuman kita tahu doang sih, intinya kita aja yang tahu. Mungkin buat Reren suatu saat punya calon suami atau balik lagi sama Dede berharap lebih ngobrol lebih dekat lagi, karena kan kemarin tuh pecah karena komunikasi aja kurang baik sama segala macam. Ada jaminan nggak sih yang bisa dikasih kalau misalkan? Wah, nggak ada jaminan, gua bang orang kagak megang duit kan. Ini beda. Sertifikat. Mungkin jaminannya insya Allah aku mungkin nggak bisa ngasih uang seberapa banyak kan, tapi kenyamanan di sekitar kebanyakan. Kita kebanyakan. Mungkin rasa Dede ke Reren, ke keluarganya lebih besar lagi dibandingin itu. Ini kalau Reren sekarang nonton, Dede mau nyanyi lagu apa? Nggak ada nyanyi. Nggak ada. Nggak ada, emang ini dahsyat nggak ada. Oh, iya. Dia mungkin selama ini mengusahakan untuk menafkahi istri dan anak, mungkin selama ini gimana nih perjalanan? Ya alhamdulillah bang, saya Pak Vicky buktinya selalu ada di saat Dede susah. Entah MC di Kopi Revolusi, entah lagi grand opening tiba-tiba suruh MC, saya mah terima aja. Lagi di Bogor ada kerjaan saya terima, di Sentul ada kerjaan saya terima. Endorsement bahkan ke Riau pun hari ini Dede cancel demi ini besan. Serius hari ini ke Riau, ada MC di Riau tanggal 11, cuman Bu izin nggak bisa, saya ada ini pembukaan ini teman saya sih. Oh tapi ini gimana ya bang? Nggak apa-apa, saya kembaliin lagi DP-nya, karena kan memang tiba-tiba dadakan juga udah gitu kan. Saya juga pengen ngurus juga tentang hukum, bukan takutnya di sana nanti malah kelagepan. Hanya di sini kecil tapi bisa bahagia buat anak-anak, daripada besar di sana puyeng juga nanti pikiran. Pak Ketua, ini dengan isu yang saat ini ternyata benar, kan sebelum-sebelumnya hanya isu ya. Terus saat ini isunya benar gitu. Kalau Dede ini sedang upaya ada gugatan. Nah, mendengarnya awalnya gimana? Jadi cerita pasti telepon, Iya. Pak, saya kalau ada apapun, pertamanya masalah, dicurat, Pak, ini saya nggak tahu nih Pak arah KDRT kata dia. Iya. Tapi kalau dia udah melakukannya Puluhan jauh, tahun-tahun yang lalu gitu, Tapi gimana itu masih ya, Pak, kena harapannya? dihukum apa enggak gitu. Terus saya bilang ya udah ntar ya Ngobrol kita aja. ngobrol sama ahlinya aja lah gitu loh, atau apapun saya ngasih solusi. Saya berusaha ada aja sih buat dia. Saya tuh kenal juga, sama Reren tuh baik juga. Gitu. Sama-sama kok. Dan saya berharap sih, dan saya punya keyakinan sih, mereka ini karena berjauhan aja. Karena kalau berjauhan itu rasanya pasti saling tidak stabil gitu. Nah, cuma kalau rasa sayang ya nggak mungkin dipertanyakan lah. 12 tahun kebersamaan itu adalah sebuah buah dari proses rasa sayang gitu. Jadi saya berharap Dede juga gentle, walaupun nanti ada di proses gugatan atau apa, ingat fight terakhir kita itu di mediasi, nanti didampingin sama kuasa.